إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam takwa Allah menjanjikan banyak kebaikan. Dengan takwa Allah janjikan solusi untuk setiap permasalahan. Siapa yang dalam kehidupannya tidak punya masalah? Semua di antara kita ketika masih ada nyawa dalam raga, maka pasti ada masalah, baik dengan keluarga, dengan tetangga, rekan kerja, apapun itu bentuknya. Kesakitan, pasti ada masalah. Dan Allah janjikan semua masalah selesai dengan kita takwa kepadanya. Hadirin rahimakumullah, dalam bulan Syawal sampai hari ini masih seringkali kita melihat ada banyak sesuatu yang kita buat dan menjadi sebuah tradisi di negara kita, yaitu bersilaturahim, halal bihalal antar keluarga besar, mungkin juga halal bihalal nanti di kantor tempat kerja masing-masing atau tempat sekolah pendidikan kita masing-masing. Dari mana dasarnya sebetulnya semua itu? Kenapa tradisi ini ada di Indonesia? Ada halal bihalal. Namanya juga bukan bahasa Arab sebetulnya ya, halal bihalal. Tidak ada tuh dalam kamus bahasa Arab halal bihalal. Entah dari mana nama itu bermula, tetapi yang jelas adalah maksud dibuat tujuan dibuatnya halal bihalal harus kita pelajari supaya setiap kali kita membuatnya maka ada gambaran yang disebut dengan istihdharul amal. Kita menghadirkan sebuah amal, apa sih pahalanya dan apa kata syariat sebagai tuntunannya. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahima anfun, merugilah dia. Rahima anfun, rahima anfun, merugilah dia, merugilah dia. Rasulullah katakan sampai 3 kali. Hingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud dengan merugi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man adraka abawaihi indal kibar, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya di usia tua, falam yadkhulil jannah, tetapi tetap saja dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Dialah yang saya maksud sebagai orang yang merugi. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika masuk di waktu pagi
Seseorang membuat kedua orang tuanya ridho dan suka. Kalau bahasa kita, ridho mungkin bisa diterjemahkan dengan makna puas. Barang siapa di waktu pagi membuat kedua orang tuanya puas melihat anaknya bersikap dan melayani sebagaimana yang dikehendaki dan diinginkan kedua orang tuanya, maka Allah bukakan dua pintu sekaligus baginya untuk masuk ke dalam surga. Begitu pula siapa yang masuk di waktu petang atau sore hari membuat kedua orang tuanya ridho dan senang, maka dibukakan pintu baginya dua pintu sekaligus untuk jalan menuju surga. Dua hadis ini yang menunjukkan bahwa hari inilah kesempatan kita untuk membuka jalan bagi kita sendiri menuju surga dengan cara berbuat bakti kepada kedua orang tua. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan, seseorang dikatakan terlihat bersedih. Dia adalah Iyas bin Muawiyah. Mendengar kata Muawiyah, kita berarti langsung spontan mengenal. Iyas bin Muawiyah, ketika ibunya meninggal, maka dia langsung menangis. Dan alasan menangis bukan sekedar karena ibunya mati tentunya, bukan karena semata-mata ditinggal meninggal ibunya. Ketika ditanya kenapa Anda menangis, jawabnya adalah sesuai dengan hadis yang disampaikan di depan. Beliau katakan, kemarin masih ada jalan pintu surga dibuka bagiku, tapi hari ini ibu telah meninggal, maka aku merasa seperti pintu itu telah tertutup. Perasaan seorang anak yang senantiasa bakti kepada kedua orang tuanya, karena selama ini dia bisa memuaskan bapak ibunya, ayah dan ibunya, hari ini bagi dia hari itu adalah tidak ada lagi. Hadirin rahimakumullah, ketika bicara tentang birrul walidain atau bakti kepada kedua orang tua, apakah betul habis atau selesai sampai dengan meninggalnya mereka? Inilah yang akan kita bahas, sekaligus menjadi dalil untuk halal bihalal atau acara keluarga besar yang biasa kita buat di lingkungan negara kita masing-masing ini, di daerah kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, maka dikatakan bahwa para ulama menjelaskan bentuk birrul walidain atau bakti kepada kedua orang tua yang menjadi jalan untuk masuk surga bagi kita itu tidak tertutup dan tidak terhenti hanya sampai sebatas usia mereka hidup saja. Bahkan setelah mereka tiada pun pintu itu masih terbuka lebar buat kita. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, seseorang berkata, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min syai' abirru liwalidayhi bihi. Apakah ada sesuatu yang bisa aku kerjakan sebagai bentuk baktiku kepada kedua orang tua ba'da wafatihima, setelah mereka telah tiada? Di sini rumusnya Rasulullah SAW katakan, na'am, tentu meskipun mereka telah tiada, masih ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Bukan terjemahnya hanya bisa, tapi masih ada kewajiban yang kamu harus lakukan. Kenapa dikasih makna bukan bisa tapi wajib? Karena dalam susunannya menggunakan alayya yang berarti adalah bentuk sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Hal baqiya alayya, apakah masih ada sesuatu yang wajib ku kerjakan untuk aku buat bakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka telah tiada? Rasul katakan, ya. Catat baik-baik. Pertama adalah as-salatu alaihima, doakan mereka berdua. Wal istighfaru lahuma, mintakan pengampunan kepada Allah untuk mereka berdua. Satu doa, dua istighfar, kita anggap satu hal yang sama. Hadirin rahimakumullah, lalu apa yang akan didapatkan orang tua ketika anaknya mau mendoakan setelah mereka telah tiada? Rasulullah SAW di dalam riwayat dan hadis yang lain menjelaskan, di hari akhirat kelak ada satu hamba Allah yang solih, tetapi sebetulnya kualitas iman dan amalnya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, yang harusnya dia mendapatkan surga yang begitu tinggi dengan amalnya, tapi tidak sampai ke sana, dan dia sadar bahwa dia tidak sampai ke sana. Tetapi begitu dia disampaikan oleh Allah ke derajat yang luar biasa tingginya, maka dia bertanya, ya Rabb, min aina hadali, annali hada, bagaimana ini bisa kudapatkan?
padahal aku bukanlah orang yang begitu banyak amalnya, yang dibandingkan dengan derajat yang begitu tinggi di surga ini mungkin tidaklah ada iman dan amalku setinggi itu. Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, Allah katakan, ini adalah dari doa anakmu yang soleh, dengan menggunakan kata walad. Walad berarti kalimat yang mengandung makna umum, baik laki perempuan, kecil maupun besar, sama saja. Yang penting adalah anak. Ternyata ketika orang tua kita telah tiada dan kita tahu bahwa in qata'a amaluhu, orang yang telah mati dan tiada berarti amalnya telah tiada, telah selesai, terputus sudah untuk meninggikan derajat pribadinya, maka Rasul katakan masih ada 3 cara, yaitu diantaranya waladun soleh. Nah, disinilah kita saat ini menjadi seorang anak yang soleh yang dibutuhkan oleh orang tua kita yang telah tiada. Bahkan bisa kita katakan kewajiban kita untuk birrul walidain saat ini, saat mereka telah tiada, lebih tinggi kewajibannya melebihi saat kita masih ada kedua orang tua. Karena dulu ketika mereka hidup, mereka masih punya iman, punya amal yang bisa mereka gunakan untuk kehidupan akhirat mereka sendiri. Tapi telah mereka tiada, tidak ada lagi kesempatan kecuali kita yang akan meninggikan derajat mereka. Hadirin, ternyata doa 1 kali saja bisa menjadi asbab tingginya derajat kedua orang tua kita di sorga. Bisa kita bayangkan jika 1 hari 5 kali kita berdoa tiap-tiap sholat. Apa doa yang kita ucapkan? Al-Quran sudah mengajarkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan saja, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Zuhur, hari Jumat, hari ini kita doa itu sekali, derajat orang tua kita naik. Asar lagi naik, sampai 5 kali sehari, 5 level dinaikkan. Kali usia kita, berapa tinggi derajat orang tua kita. Hadirin, maka merugilah dia anak-anak yang hari ini lupa mendoakan kedua orang tuanya. Maka sebelum kita menjadi orang tua dan tiada, didiklah anak-anak kita agar senantiasa ingat bakti kepada kita, dan setelah kita tiada, mereka menjadi orang-orang yang bisa meninggikan derajat kita dengan doa mereka hari-hari. Seorang ulama berkata, meskipun ini bukan dari dasar hadis yang sahih, tetapi ini adalah sebuah pengalaman di mana birrul walidain adalah dain, hutang. Seakan-akan barang siapa memberikan hutang pinjam ini, maka dia pasti akan mendapatkan bayaran atau pelunasannya. Artinya mereka jelaskan, jika hari ini kita mau mendoakan kedua orang tua kita, maka seakan-akan nanti ini sebuah amal yang Allah akan balas. Ketika kita telah tiada, anak kita pun akan dibikin oleh Allah Ta'ala menjadi anak soleh yang mau mendoakan buat kita. Kama tadin tudan, sebagaimana kita bersikap, begitulah nanti kamu akan mendapatkan hasilnya. Hadirin rahimakumullah, maka ini pertama bentuk birrul walidain kita setelah mereka telah tiada. Doakan mereka, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, itu akan meninggikan derajat orang tua kita di surga. Kedua, Rasulullah SAW katakan, infadu ahdihima, tunaikan janji mereka atau tunaikan kewajiban mereka yang belum tertunaikan sewaktu mereka masih hidup. Mungkin mereka pernah ada kewajiban zakat, kewajiban haji, kewajiban umroh sekali seumur hidup misalkan, atau janji untuk memberikan apapun yang belum tertunaikan, maka kita bisa lakukan itu sebagai bentuk birrul walidain. Makanya cari tahu, jangan-jangan dulu dua orang tua kita pernah menjadi orang yang mampu berhaji atau berumrah tapi tidak melaksanakannya. Berarti kita ada kesempatan untuk birrul walidain, melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi kedua orang tua kita. Tidak langsung kita sendiri pun bisa, makanya dalam syariat ada namanya haji badal, yakni membadalkan haji seseorang. Itu bisa dibuat dengan catatan dan syarat-syarat tertentu. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, Rasul katakan, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Kamu terus jalin hubungan dengan kerabat rahim keluarga yang karena kedua orang tua lah kamu punya hubungan ikatan keluarga dengan mereka. Dan ini para ulama hadis menjelaskan, berarti adalah kakak, adik, dan keluarga dari kanan kiri, yakni bapak dan ibu kita. Tentunya mereka biasanya punya saudara, kakak ataupun adik. Nah, itulah orang-orang yang harus sampai hari ini kita terus jalin hubungan. Karena itu bukan saja sekedar silaturahim, tapi bentuk birrul walidain.
ini jadi alasan mengapa hari ini orang jauh-jauh dari Bandung ke Jawa Timur atau sebaliknya dari Jawa Timur ke Jawa Barat, dari luar Jawa ke Jawa dan sebaliknya, setahun sekali memaksakan diri mudik. Hadirin rahimakumullah, bukan sekedar mudik sebetulnya, tapi mereka tidak punya kesempatan setiap bulan sekali mungkin karena kesibukan kerja mereka. Paling tidak setahun sekali mengikuti hadis Rasulullah SAW. Kapan lagi kalau tidak liburan panjang seperti ini untuk ketemu dengan saudara-saudara bapak dan ibu kita yang kata Rasul itu birrul walidain. Hadirin rahimakumullah, apalagi nanti disempurnakan dengan bagian hadis-hadis yang bawahnya. Rasulullah SAW katakan sebagai keempatnya, satu tadi ad-du'a lahuma, as-salatu alaihima, al-istighfaru lahuma, yang ketiga al-infadu ala ahdihima, yang ketiga adalah keempat as-silaturrahim allati la tusallu ila bihima, yang terakhir ikramu sadiqihima. Kita tetap jalin hubungan, ikram dan muliakan orang-orang yang pernah menjadi teman dan kawan bapak ibu kita. Hadirin, ini lengkap sudah. Jika hari ini kita kumpul dengan saudara kita semuanya setahun sekali, dengan paman dan bibi kita setahun sekali, bikin sebuah undangan, manggil kerabat-kerabat yang agak jauh, yang dekat-dekat tentu, dengan teman-teman atau tetangga-tetangga yang dulu pernah jadi tetangga ayah dan ibu kita, kumpul di satu tempat. Apa yang kita buat? Bersilaturahim, kumpul dengan mereka, ditambah dengan hadis yang lain. Seseorang berkata, ya Rasulullah, ibuku telah tiada, tapi tidak berwasiat apapun. Bisakah aku bersedekah atas nama ibuku? Rasulullah SAW katakan, bisa. Kerjakan sedekah atas nama ibumu. Pahalanya Allah sampaikan untuk ibumu tanpa mengurangi pahala untuk dirimu. Hadirin, kumpulkan keluarga, kumpulkan tetangga, kumpulkan teman-teman ayah dan ibu kita. Lalu kita berkumpul, sekedar silaturahim, ngobrol ke sana kemari, ditambah dengan cerita manaqib. Karena Rasul katakan, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang telah mati. Di hadis-hadis ada pelajaran, namanya manaqib Abu Bakar, manaqib Umar, manaqib Utsman, manaqib Ali. Apa itu manaqib? Manaqib adalah cerita tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah tiada. Maka di sini kita satukan. Kalau kita kumpul dengan keluarga besar, ada sedikit cerita buat cerita manaqib kebaikan ayah dan ibu kita dahulu. Hadirin rahimakumullah, di sebagian saudara kita ada baca-baca manaqib. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqib fulan bin fulan, tidak ada larangan karena itu adalah membaca cerita kebaikan-kebaikan ulama-ulama atau para kekasih-kekasih Allah, termasuk para sahabat pun disebutkan di hadis-hadis, termasuk hadis Bukhari pun diceritakan tentang manaqib para sahabat. Sekarang kita membaca manaqib bukan manaqib para sahabat dan para aulia, tapi manaqib ayah dan ibu kita. Ceritakan itu semua. Kita ceritakan kebaikan mereka, dongeng sesama kita. Lalu kita doakan mereka di acara itu bersama-sama. Habis itu kita bikin acara makan-makan, it'amut ta'am, dan itu adalah bentuk sedekah. Sehingga lengkaplah jika kita bertanya, apa birrul walidain yang paling tepat hari ini untuk kedua orang tua kita? Maka bisa saya katakan, ulama kita katakan, ini hadis, amalkan. Kalau bisa mingguan, kalau bisa bulanan, minimal setahun sekali kita bikin hadis ini diamalkan. Yakni doakan kedua orang tua kita. Di rumah silahkan, ziarah kubur, ke kuburan mereka silahkan. Karena Rasul SAW katakan, dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang lakukanlah ziarah kubur. Ulama kita katakan, ini namanya sebuah hukum yang dihapus. Dulu kenapa dilarang untuk ziarah kubur? Karena waktu itu di awal-awal Islam, keimanan mereka masihlah sangat mengkhawatirkan dengan kesyirikan. Setelah Rasul melihat iman mereka kuat, maka dihapus hukum yang lama. Hukum ziarah kubur muncul akhirnya sebagai bentuk perintah. Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Apakah itu anjuran? Ulama bisa menerjemahkan sesuai dengan kondisi dan keadaan berbeda. Tetapi yang jelas ini hadis umum, berlaku untuk laki, perempuan sama saja. Disanjurkan paling tidaknya untuk ziarah kubur. Manfaatnya, satu, untuk yang di kuburan ada doa dari kita yang hidup yang berziarah. Kedua, untuk yang berziarah adalah zikrul maut, ingat mati. Kita akan
flashback ke belakang bahwa dulu mereka juga bersama kita. Mungkin sehari, seminggu, sebulan, setahun kita pun akan nyusul mereka dan kita akan didoakan oleh orang-orang yang tertinggalkan. Hadirin rahimakumullah, maka ayo kita buat hari ini. Kalau kemarin belum sempat, ini masih ada bulan, hari di mana momen masih ada terlihat silaturahim, tapi sudah kembali kerja, ya paling tidak yang masih bisa dikumpulkan. Nanti bisa kita rencanakan lagi bulan depan, paling tidaknya tahun depan kita bikin acara halal bihalal satu paket dengan judul Birrul Walidain. Hadirin rahimakumullah, maka semoga kita berdoa kepada Allah Ta'ala kita dijadikan sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Sewaktu mereka masih hidup, mereka menjadi jalan surga bagi kita. Sewaktu mereka telah tiada, maka kita bisa menjadi pembantu dan penolong mereka untuk ditinggikan derajat mereka. Dalam sebuah ayat Allah katakan bahwa kepada mereka orang-orang yang beriman dari hamba-hamba Allah dan beramal baik, kami akan susulkan untuk mereka anak-anak keturunan mereka yang seiman dengan mereka. Ayat ini dijelaskan oleh para mufassir bahwa ada hamba Allah yang diberi derajat tinggi di surga nanti karena iman dan amalnya dan keridhaan Allah dan keputusan Allah dan keadilannya. Lalu dia bertanya, ya Allah, di mana anakku, di mana istriku? Kenapa mereka tidak ada di sini? Allah katakan mereka di tempat yang berbeda, di surga, tetapi level berbeda denganmu. Dia berdoa dan meminta, ya Allah, aku ingin bersatu kembali dengan anak dan istriku seperti dulu aku bersatu sewaktu di dunia. Allah kabulkan permintaannya. Allah tinggikan, naikkan derajat istri dan anaknya, disatukan dengan bapak atau suaminya tadi karena doa dan permintaannya. Di sini bisa kita gambarkan, kita sebagai anak bisa mengangkat derajat tinggi surga orang tua juga bisa narik derajat anaknya dengan iman dan amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdalil ayatil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabatil awqatu was sa'at. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'at. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين
اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا يسر لنا أمورنا اقضي حوائجنا اقضي ديوننا اشف مرضانا إنك أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.